Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1, individu atau mandiri. 1. Gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. 2. Berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. 3. Buat model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Pengembangan perangkat lunak, mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen Ibu Putri Lestari Lokapitasari, Berlano Eskom, dan saya Muhammad Hasrul dengan NIM 13020020273, kelas A6, Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sosial networking berbasis website, khususnya Facebook, media sosial dan layanan sosial online kan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dengan sesama siswa Harvard College dan teman sekamar Eduardo Saverin, Andrew M. Colom, Dustin Moskovich, dan Chris Hadges. Namanya berasal dari direktori Facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa Amerika. Keanggotaan awalnya terbatas pada mahasiswa Harvard dan sejak 2006, siapapun yang berusia di atas 13 tahun dapat mengaksesnya. Pada tahun 2020, Facebook mengklaim 2,8 miliar pengguna aktif bulanan dan menempati peringkat ke-7 penggunaan internet global, itu yang paling mengunduh aplikasi seluler tahun 2010-an. Lanjut, Facebook dapat diakses dari perangkat dengan konektivitas internet seperti komputer, laptop, dan smartphone. Setelah mendaftar, pengguna dapat membuat profil yang mengungkapkan informasi tentang diri mereka sendiri. Mereka dapatkan dengan pengguna lain yang telah setuju untuk menjadi teman atau berteman dengan mereka dan mengikuti teman mereka atau dengan juga dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan Facebook Messenger, bergabung dengan grup dengan minat yang sama dan menerima pemberitahuan tentang aktivitas teman dan halaman Facebook yang mereka ikuti. Model pengembangan perangkat lunak. Model pengembangan perangkat lunak yang dipilih berdasarkan studi kasus. Nah, di sini saya memilih model pengembangan yaitu model pengembangan Scrum yang berfungsi atau berfokus pada pengembangan produk bersifat kompleks dan dapat berubah sesuai kebutuhan customer. Mengapa menggunakan model Scrum? Alasan saya menggunakan model Scrum yaitu karena selama proyek berjalan, customer atau calon pengguna produk juga terlibat untuk memberikan feedback dan bersifat interaktif. Artinya, di tengah-tengah proses Anda masih bisa melakukan testing terlebih dahulu dan menyelesaikan ulang fokus pada proyek. Job description. Job description di sini terdiri atas 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Yang pertama yaitu Product Owner, orang yang menentukan dan memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu Scrum Master, orang yang memfasilitasi, dan yang kedua yaitu Scrum Master, orang yang memfasilitasi dan memastikan Master juga akan berkoordinasi dengan pemilik produk untuk dapat memaksimalkan hasil produk dan ROI. Yang ketiga yaitu Development Team, sekumpulan orang yang memiliki skill tertentu untuk menjalankan proyek, namun bukan berarti di dalamnya hanya berisi seorang developer atau programmer. Produk backlog. Produk backlog di sini yaitu pada dasarnya adalah suatu daftar. Artinya daftar tersebut memiliki apa saja yang memang harus dilakukan untuk suatu produk. Terdapat urutan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Urutan tersebut dibuat bukan tanpa rencana. Seleksi dari produk backlog yang diselesaikan pada sprint yang sedang berlangsung. Yang ketiga yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang ditentukan dalam jaminan yang harus sesuai dengan time box yang telah ditentukan, biasanya 30 hari. Perubahan miss block work items tidak diperkenalkan selama sprint. Oleh karena itu, sprint memungkinkan anggota tim untuk bekerja dalam lingkungan jangka pendek, namun semua item produk backlog yang diselesaikan selama sprint berjalan, setiap increment akan dikumpulkan dengan increment sebelumnya untuk diverifikasi secara menyeluruh dan dipastikan bahwa semua increment dapat berfungsi secara bersama. Software increments, kepelanggan sehingga fungsionalitas yang telah diterapkan dapat diperagakan dan dievaluasi oleh pelanggan. Penting untuk dicatat bahwa demo mungkin tidak mengandung semua fungsionalitas yang direncanakan, melainkan fungsi-fungsi yang dapat disampaikan dalam time box yang ditetapkan. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk studi kasus
rekayasa perangkat lunak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.